Kalau seorang laki-laki melakukan selingkuh, melakukan perbuatan dosa, bahkan sebelumnya laki-laki yang bergaul bebas, begitu dia tobat, orang mengatakan apa? Luar biasa si fulan. Sekarang jadi orang soleh, orang baik, selalu yang disebutkan kebaikannya. Tapi kalau wanita tadinya hidupnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, begitu dia mulai tobat kembali pada Allah, orang bukan lihat sekarang. Kalau orang puji dirinya, Masya Allah ini perempuan wanita solehah, teman-teman perempuan bilang, kamu gak tahu sih, sebelumnya begini, sebelumnya begitu. Bukan hanya laki-laki, teman-teman perempuan ya, selalu kalau dia dipuji, mengingatkan masa lampaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah, tidak turun hujan ya. Matahari bersinar alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Alhamdulillah di sini juga hadir Bapak Usaini, juga Ustadz atau Bang Ibrahim Talib, membuat kita jadi semangat. Dan di kamera ada Kang Atep, juga Hafiz dari Yogyakarta. Kasus yang masuk ada 2, nanti kami akan bacakan satu-satu. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Almas di Magelang, kemudian Radio Luciana nomor 1 di Semarang, Radio Komunitas di Bondowoso, dan juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian juga radio satu lagi di Semarang, lupa namanya. Oke, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam kasus yang kita hadapi. Baik, kasus yang masuk ke meja redaksi ada 2. Kami akan bacakan satu dulu dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar. Bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak nurut sama suami? Saya menikah 24 tahun. Awal pernikahan saya selalu pasrah dan berjuang untuk bertahan dalam keluarga. Suami juga dalam mencari nafkah, juga ulet meskipun dengan berbagai perbuatan yang tidak baik. Begitu juga perlakuannya ke saya dan anak sangat kasar dan suaranya sangat keras. Dengan bentakan, kami diam. Saat ini Allah berikan rezeki yang berlimpah. Saya dan anak mulai tidak menunjukkan perlawanan dengannya. Meskipun 2 tahun ini suami sudah menunjukkan perubahan, tapi kami sampai saat ini masih belum yakin dengan perubahannya. Salahkah saya saat ini melawan dan tidak menurut dengan suami? Meskipun saya tetap menjadi istri dan melayani sesuai dengan keinginan saya. Saya melakukan ini karena rasa sakit hati selama bertahun-tahun saya pendam. Jika saya salah, saya akan berusaha berubah. Tapi hati saya pemberontak. Dari temannya pendengar Rasil di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, saudara kita Bapak Ibrahim Talib, ada juga Hasun bin Hashim Al-Attas, ada saudara Hafidh Ateb, begitu pula di studio teman-teman kru yang menemani kita dan seluruh keluarga besar Rasil, para asatidzah, para pejuang yang berkontribusi dalam perjuangan dakwah ini. Semoga dengan keberkahan di bulan Rajab ini Allah ampuni dosa kita semua, masukkan kita ke dalam rahmat-Nya, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, taat patuh kepada Allah, dan Allah jauhkan kita dari tipu daya syaitan atau mempercayai janji-janjinya. Sucikan hati kita, bersihkan amal-amal kita. Begitu pula Allah melimpahkan bagi kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang luas, yang penuh keberkahan, dan membantu kita untuk menginfakkannya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya, bagaimana kalau seorang istri tidak mentaati suaminya karena rasa sakit hati pada suaminya atas perlakuannya yang kasar. Dan ini kelihatannya dari mulai masa-masa permulaan perkawinan. Apakah dia berdosa dalam hal ini? Dan pada akhir-akhir ini alhamdulillah Allah memberikan limpahan rezeki baginya. Dan ibu berserta anak yang selama ini ditekan, diintimidasi oleh suami mulai menunjukkan perlawanan kelihatannya. Mulai menunjukkan perlawanan. Apakah ini merupakan satu hal yang masuk dalam kategori dosa atau yang dilarang dalam agama? Pertama-tama kita ingin memahami sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seorang wanita wajib taat pada suaminya? Sejauh mana seorang wanita wajib taat kepada suaminya? Jawabannya, seorang wanita wajib mentaati suaminya pada apa-apa yang berhubungan dengan haknya. Pada apa-apa yang berhubungan dengan haknya. Tapi apabila suami menuntut dari istrinya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, artinya memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah, maka haram bagi seorang istri untuk mentaati suami dalam hal ini. Atau suami meminta dia untuk melakukan satu perbuatan yang dilarang dalam agama. Sebagai contoh, meminta untuk membelikan minuman keras. Kalau istri mentaati dengan sendirinya, dia berarti apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kedua yang wajib diutamakan, Allah atau suami? Allah. Kalau dia mentaati suami, ya, maka dia melakukan dosa. Tapi kalau dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk menuruti suami dalam hal ini, dia berarti melakukan ketaatan pada Allah dan juga secara tidak langsung memberikan teguran peringatan kepada suaminya. Ini yang harus dilakukan. Jadi istri wajib mentaati suaminya pada apa-apa yang berhubungan dengan haknya. Seorang wanita melayani suaminya, juga menurutinya dalam hal-hal yang benar, yang baik, ya, yang menjadi haknya. Jangan karena ketaatan kepada suami, dia menzalimi orang lain. Dan ini bukan hanya
berlaku untuk istri terhadap suami, begitu juga berlaku untuk seorang anak pada kedua orang tuanya. Kalau orang tua memerintahkan seorang anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, haram bagi seorang anak untuk mentaati orang tuanya. Tapi di luar ini, ya, yang berhubungan dengan hak orang tuanya, ya, yang berhubungan dengan kebaktian kepada mereka, yang tidak menyangkut hak-hak orang lain, maka anak wajib mentaati, menghormati orang tuanya. Sebagai apa? Rasa syukur seorang anak atas kebaikan orang tua. Bahkan wajib berbuat ihsan kebaikan kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya bukan orang-orang yang beriman. Tapi seandainya seorang ibu memerintahkan anak laki-lakinya untuk membolimi istrinya, maka dengan sendirinya dia tidak boleh lakukan hal ini. Karena banyak orang mengatakan, saya lakukan hal ini karena ingin berbakti pada ibu saya. Enggak benar. Tidak benar. Benar. Jadi kalau seandainya si ibu memerintahkan dia untuk melakukan kezaliman, mengatakan, ya Ummi, saya wajib mentaati kamu, ya, pada apa yang menjadi hak kamu, yang tidak bertentangan dengan keridhaan Allah. Tapi kalau saya taati kamu pada perbuatan zalim, berarti saya secara tidak langsung menjerumuskan diri saya dan Ummi ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jumpai di tengah masyarakat sering terjadi pertentangan seperti ini. Anak bingung antara ibunya, orang tuanya, dan wajib taat pada mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang istri wajib memperlakukan, seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan mulia, menggaulinya sebagaimana perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berkata baik, tidak menyakiti perasaannya, memperlakukannya dengan mulia. Ini merupakan perintah Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana kamu tidak ingin disakiti, diperlakukan dengan kasar, mendengarkan cacian dan makian, kamu juga perlakukan pasangan kamu dengan cara yang baik. Karena sebagaimana kamu memiliki hak atas dirinya, dia juga memiliki hak atas kamu. Hingga Allah mengatakan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan mereka memiliki hak, ya, memiliki hak atas suami mereka sebanding lurus dengan kewajiban juga apa? Kewajiban mereka atas suami. Jadi mereka memiliki hak sebanding, ya, atau berbanding lurus dengan ketaatan mereka, kewajiban mereka pada suami. Apabila suami menjalankan tugasnya dengan baik pada istrinya, istri juga menjalankan kewajibannya, niscaya akan tercipta keharmonian. Saling menghargai, saling menghormati. Oleh karena itu suami istri, baik dalam keadaan serius maupun humor, hendaknya jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti pasangannya. Karena ini akan tersimpan, terpendam dalam memorinya. Walaupun, ya, kata-katanya telah berlalu, tapi bekas yang tertinggal dalam hati susah untuk dapat dihapuskan. Jadi ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang yang beriman, yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu wajib, ya, untuk mentaati suami pada apa-apa yang menjadi hak dia. Dan ibu juga hendaknya berkata baik dan mulia. Jangan ibu terpancing oleh sikap suami ibu yang buruk, ibu juga mengeluarkan kata-kata yang buruk. Api tidak mungkin dapat dipadamkan dengan api. Keburukan tidak mungkin dapat dipadamkan dengan keburukan. Tapi dengan kata-kata baik, kata-kata yang lembut, dan sikap mulia, ibu ingatkan suami ibu. Jadi selagi ibu sebagai istri, jangan sekali-kali ibu keluar dari kebenaran dan cara yang ma'ruf. Kecuali kalau ibu memutuskan untuk berpisah daripadanya. Kalau ibu memutuskan untuk berpisah daripadanya, ibu punya kebebasan. Tapi di saat ibu sebagai istri, jangan ibu mencontoh suami. Suami bersikap buruk, ibu juga melakukan hal yang sama. Akhirnya dua-duanya masuk dalam perangkap syaitan. Dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, ruwiya anin Nabi Muhammadin SAW qaul. Kalau saya katakan ruwiya,
Ya, tidak mengatakan qala Rasulullah, menunjukkan bahwa hadis ini dari sisi sanad ya masih dipertanyakan, tapi dari sisi matan dan maknanya kuat. Rasulullah mengatakan la takunu imma, jangan kalian jadi orang yang pelin-pelan. In ahsanan nas ahsantum, orang baik kalian ikut baik. Wa in asa'u asatum, kalau orang bersikap buruk kalian juga ikut buruk. Jadi mirip dengan bunglon, berubah-ubah warnanya tergantung apa? Tergantung wadah dan tempatnya. Walakin wattidu anfusakum, tapi teguhkan diri kalian. In ahsanan nas an tuhsinu, kalau orang berbuat baik, ibu, bapak berlaku lebih baik. Wa in asa'u, kalau mereka berbuat buruk, Allah tadzalimu, ibu atau bapak jangan berbuat kezaliman. Jadi kalau suami berbuat baik, ibu berbuat yang lebih baik. Begitu juga kalau istri berbuat baik, suami berbuat yang lebih baik lagi. Ini menunjukkan isi masing-masing, wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu, tiap bejana mengeluarkan tergantung isinya. Yang isinya madu keluar madu, yang isinya khamar keluar khamar. Jadi ibu saat ini di dunia sedang mengalami ujian. Suami ibu juga diuji oleh Allah. Kalau ibu menempatkan diri ibu sebagai ibu yang baik, istri yang baik, berkata mulia, maka ibu akan ditempatkan di taman surganya kelak di hari kemudian. Nanti menjadi bidadari surga. Sedangkan suami ibu, kalau dia memilih hidup dengan perilaku yang tidak baik, perbuatan yang buruk, dia akan menanggung akibatnya. Mungkin di akhirat, di dunia suami ibu, di akhirat ibu dipertemukan dengan suami yang lebih baik. Asal ibu betul-betul bersikap baik dan mulia. Karena ini merupakan ciri-ciri dari wanita-wanita syurgawi. Jadi jangan ibu melakukan pelanggaran, kesalahan, ya. Karena suami ibu melakukan hal yang sama, tapi ibu bersikap baik dan bersikap mulia. Selagi ibu memilih tetap menjadi istrinya, ya, ingatkan suami ibu untuk bertakwa pada Allah. Juga berikan kesempatan untuk dia kembali bertaubat pada Allah dan lupakan kebencian dan permusuhan di hati. Tidak ada orang yang bahagia menyimpan kebencian dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran, ya, ayat 133 kalau tidak salah, yang menggambarkan ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian karena kematian memburu di belakang, ajal melintang di depan. Sebelum terlambat, berlomba-lombalah kalian, bergegas-gegaslah untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Dengan cara kita memohon ampun kepada Allah, juga apa? Memberikan maaf atas kesalahan manusia akan membuat kita menerima ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya laksana langit dan bumi. Luas langit dan bumi sampai sekarang tak ada satupun manusia yang dapat mengukur. Sedangkan bumi kita, di mata kita begitu luas, padahal dia hanya sebutir debu yang kecil di tengah-tengah alam raya yang begini luas. Sedangkan surga yang Allah sediakan tiada akhir, tiada batas. Bagi orang-orang yang beriman dikumpulkan di sana bersama-sama dalam kecintaan, terbebas dari kebencian dan permusuhan. Siapa mereka? Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, ibu perhatikan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka yang menginfakkan harta mereka. Yunfiqun di sini menggambarkan bukan sekali-kali, tapi mereka yang selalu menginfakkan sebahagian dari harta mereka fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang, lapang, luas, untung juga dalam keadaan baik, atau dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit. Dalam keadaan usaha juga apa? Tersiok-siok. Kalau seandainya kita katakan dalam kesempitan masih memiliki harta kekayaan, bagaimana nasib orang-orang miskin pada saat kesempitan? Kondisi mereka akan lebih parah. Tapi orang yang beriman, di saat dia berinfak, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa.
Dan Allah akan limpahkan balasannya bukan hanya 10-20 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Dan Allah bebaskan dari ketakutan, kesedihan, terutama dalam suasana COVID. Siapa yang mau aman tidak takut, siapa yang betul-betul akan menerima rahmat yang luas, berinfaklah. Baik fis sarra wad dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Yang suka menahan marah, bukan melampiaskannya. Karena setiap kali orang melampiaskan marahnya, dia membuka pintu bagi syaitan untuk masuk. Setiap kali dia melampiaskan marahnya, dia membuka kegelapan, kedukaan untuk menyelimuti hatinya. Tapi kalau dia tahan, dia tutup sesaat, tapi setelah itu apa? Mata air rahmah akan memancar di dalam kalbunya. Cahaya juga akan menerangi jiwanya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Bukan hanya dia menahan marah, tapi dia tidak menyimpan kebencian, dia berikan maaf. Yang buruk-buruk dari hatinya semua dilepaskan, dihilangkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang punya jiwa semacam ini, jiwanya betul-betul akan apa? Akan mampu betul-betul menerima rahmat Allah, bahkan menggenangi orang di sekelilingnya juga dengan rahmat dan kasih sayang. Tapi orang yang menyimpan kebencian di hatinya akan membuat wajahnya menjadi gelap, air mukanya juga suram, dan Allah kasih jauh dari rahmat Allah. Jadi ibu, selagi ibu memutuskan masih ingin bersama suami, ibu jangan hanya melihat sisi keburukannya, coba lihat sisi-sisi kebaikannya. Kalau ibu melihat usaha suami ibu tidak benar, ibu nasihati. Syukuri nikmat Allah dengan apa yang Allah berikan. Jangan kita mencari keuntungan dari cara yang salah yang akan berdampak negatif. Ini kehidupan kita dalam kondisi begini, atau suami mudah marah diantaranya dari apa? Dari makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah sekarang dengan rezeki yang Allah berikan, seharusnya bersyukur pada Allah. Di tengah-tengah masyarakat yang kondisi hidupnya susah, Allah berikan keutamaan. Bagaimana seandainya terlunta-lunta di tengah-tengah jalan, atau harus mencari pekerjaan ke sana kemari untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Setiap manusia pasti dicoba. Nah, kalau ibu tidak dicoba dengan kesempitan rezeki, ibu dicoba berhadapan dengan suami untuk menunjukkan kualitas ibu yang sebenarnya di hadapan Allah. Suami diuji. Jadi jangan berhitung. Kalau ibu berhitung, suami begini, saya juga bisa melakukan. Ibu bodoh. Begitu juga kalau seorang suami juga berbuat sebagaimana perbuatan istrinya. Seharusnya yang mulia melakukan yang mulia, yang hina tidak akan melakukan kecuali kehinaan. Jadi kalau ibu ingin menjadi wanita mulia, menjadi wanita syurgawi, bidadari yang menghiasi syurga, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Abaikan keburukan-keburukan suami. Ingatkan dia untuk bertakwa pada Allah dan bersyukur kepada nikmatnya. Kalau dia sampai mendapatkan hidayah karena ibu, maka ibu akan bertambah lagi nikmat karunia. Lupakan hal-hal yang bersifat apa? Yang bersifat buruk. Jangan biarkan melekat di hati kita, tapi tanami jiwa kita dengan tanaman-tanaman yang indah, bunga-bunga yang harum semerbak, buah-buah yang bermanfaat, hingga suatu kita membuka jendela hati kita, tidak melihat kegelapan sedikit pun, tidak melihat duri-duri dan alang-alang, tapi melihat kebun yang indah, penuh dengan kecintaan, aroma yang semerbak. Itulah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Abu Bakar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Allahumma bihadzal syahid. Diajarkan doa ini untuk kita keluar daripada kezaliman dalam diri kita. Ketika kita mampu mengeluarkan kezaliman yang ada di dalam diri kita, kekesalan, kemarahan, insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan yang luar biasa. Insya Allah. Subhanallah. Apa yang tadi teruraikan oleh Ustaz Husin merupakan sesuatu yang gamblang, besar luas sekali. Bagaimana kita untuk tidak dendam, benci, kesal, marah, itu yang akan menyakitkan diri kita. Oleh karena itu,
Kita pernah disakiti. Mungkin seorang istri waktu awalnya disakiti. Suara membentak, mungkin memukul, melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman. Di saat itu dia hanya menerima saja, mengambil apa yang diperlakukan, dan akhirnya di saat itu pula di hatinya muncul perasaan yang tidak nyaman. Dia akan terus mengatakan, nanti. Kalau udah saatnya dia lemah, saya akan tindas dia. Itulah orang-orang yang senang didolimi. Jadi kalau seorang tuh ditindas, kemudian dia diam saja, itu di hatinya akan bergerak. Dia akan muncul pikiran-pikiran negatif yang akan mengatakan, nanti kalau dia sudah mulai lemah, saya akan balas. Itulah prosesnya. Oleh karena itu, ketika kita merasa ada seseorang yang mendolimi kita, kita harus bisa kuat. Karena kita tidak akan pernah mau didolimi. Dan tidak ada orang pun yang mau disalahkan, dimarahin, ditindak sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita harus punya kebebasan di dalam diri kita. Oleh karena kita sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami, apapun yang diperlakukan, kita harus bertahan bahwa kita tidak suka. Kita tidak suka terhadap perbuatan yang Allah tidak inginkan. Kembali pertanyaannya, apakah saya harus menurut kepada suami? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, tetap kita nurut pada koridor tempat yang pas sesuai dengan syariat Islam. Di luar itu, kita harus bisa bertahan. Kita harus tegas sama diri kita. Apapun perintahnya, kalau dia sudah tidak membuat kenyamanan dalam diri kita, kita harus berani menolaknya. Kita harus berani mengatakan, tidak, saya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Harus ada di dalam pikiran kita. Harus ada di dalam memori kita mengatakan bahwa saya tidak mau diperlakukan yang seperti itu. Itu tegas. Tapi kalau kita senang menerima, didolimin iya, diperlakukan seperti apapun iya, dibentak cuman kita gemeter, dia nyimpen, saatnya nanti itu akan terus berkomentar. Setiap kali seorang anak ketika dimarahi sama orang tuanya, dia diam saja, tapi dia bilang begini, ntar kalau udah gede dikit, udah gede, ayo kita lawan. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika itu dia akan tumbuh dengan perasaan-perasaan kesal, marah. Oleh karena itu, membentak, marah, nggak akan berarti. Nggak akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bagaimana dengan seorang istri yang perasaannya seperti itu? Tapi saya harus memberontak, benar. Lepaskan dulu. Lepaskan perasaan-perasaan kesal, perasaan tidak suka. Tapi kan saya juga harus membalas. Tidak. Tidak harus membalas. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Lakukan perbuatan baik. Ketika kita mampu melakukan perbuatan baik, maka di saat itulah semua akan luntur. Perasaan kesal kita, marah kita akan terkikis. Ketika kita berbuat baik kepada suami yang tadinya dolim kepada kita, kita berbuat baik, maka perasaan kesal dan marah kita akan luntur, akan habis. Karena kita muncul rasa rahmat di situ. Kita akan muncul. Oleh karena itu, lakukan perbuatan baik. Kenapa kok kita diperintahkan untuk berbuat baik? Kita harus melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu yang akan menghambat perilaku negatif yang masuk ke dalam diri kita. Sekali kita melakukan kata-kata yang baik saja, energi positif kita terus bergerak.
Oleh karena itu seorang istri tetap dia harus nurut kepada istri, suaminya. Sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan. Tetapi ketika dia meminta, suaminya meminta sesuatu yang tidak baik, dia harus tegas. Tidak. Dia harus berani mengatakan, kita taat pada Allah, bukan pada suami. Kita taat pada Allah, bukan kepada makhluknya Allah. Tapi kita harus tegas dengan diri kita. Ketegasan inilah yang bisa membersihkan diri kita. Oleh karena itu, saya teringat sesuatu yang dimana anak-anak kita, generasi kita ini begitu lemahnya. Karena informasi, kata-kata negatif yang masuk ke dalam mereka. Film-film yang terlalu melemahkan jiwa anak-anak kita. Generasi-generasi kita ini hancur dikarenakan semua cara berpikirnya, perasaan dendam, kesal, marah. Itu yang muncul. Apalagi dia mendapatkan perlakuan yang nanti dia akan memperlakukan seperti itulah. Inilah yang harus kita kikis habis. Yang kita harus potong saat ini, mulai saat ini. Mulai saat ini fokus pikiran kita bagaimana kita bisa berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Tapi saya kesel sama dia. Nah ini yang harus bisa kita clearkan. Kenapa kok kita harus kesel? Perbuatan orang yang tidak baik tersebut bukan kita. Bukan diri kita. Itu orang yang melakukan perbuatan baik. Coba logikakan pikiran kita. Bahwa apa yang dilakukan orang lain itu bukan diri kita yang melakukan. Kenapa kita harus kesal? Kenapa kita harus maki-maki? Kenapa kita harus marah? Padahal itu dia. Namun apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang paling penting. Kita bisa berbuat apa? Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya berdoa. Kalau kita mampu untuk melakukan satu perbaikan, lakukan meskipun sedikit. Namun tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita maki-maki. Yang penting adalah bagaimana suami ini bisa. Ketika suami 2 tahun ini sudah mulai merasakan perubahannya, yuk tingkatkan perubahan tersebut untuk bisa membayar atau memberikan rahmatnya lagi kepada kita. Insya Allah itu yang lebih baik daripada kita membalas. Tapi bagaimana perasaan kembali lagi kepada perasaan? Perasaan yang dulu disakitin. Tinggalkan. Katakan tidak. Lakukan perbuatan baik. Pertama, ketika kita mampu berbuat baik, di saat itu perasaan kecewa kita akan hilang. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang kita kecewakan, maaf, ada orang yang mengecewakan kita dan kita bisa berbuat baik, pada saat itu rasa kecewa kita hilang. Itu ya. Tapi memang sulit. Kesulitan itulah yang kita harus bisa menjadi mudah. Sulit itu hanya satu, kemudahan itu ada 2. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudahan itu ada 2. Kesulitan itu hanya ada 1. Kalau kita hanya berpikir kepada sulit, maka kita nggak pernah melihat kemudahan. Padahal kemudahan itu bisa terus, yakinkan. Bagaimana perasaan kita bisa terkikis? 1, kita mulai dengan melakukan perbuatan baik. Kepada siapa saja yang menyakitin kita, kepada siapa yang mendolimin kita lakukan perbuatan baik. Yakinkan bahwa kita akan lepas perasaan kesel dan kecewa tersebut. Maka doa itulah yang paling tepat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasyirin. Insya Allah kalau kita mampu melepaskan kezaliman, kita akan bebas dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Insya Allah. Jadi kesulitan itu ada 1 ya, kemudahan itu ada 2. Alhamdulillah. Baik, kasus selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar Baraja. Saya seorang suami dengan penghasilan yang tidak memadai.
Mengetahui ini, istri saya juga bantu-bantu mencari tambahan, yaitu dengan menjadi mediator. Produknya apa saja, mulai dari dump truck sampai batu bara atau logam, bahkan nilainya sampai miliaran. Kerjanya kontak sana, kontak sini dengan para mediator via telepon. Ada perempuan, ada laki-laki. Istri saya sering sekali telepon-teleponan, walaupun sejauh ini tidak sampai ke arah macam-macam. Tapi saya merasa risih dengan seringnya hampir tiap hari telepon sana-sini. Walaupun belum tentu berhasil. Kalau dilarang, dia bilang saya bantu keuangan keluarga. Padahal hasilnya belum pernah terlihat. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Problema yang bermunculan akhir-akhir ini akibat media sosial ini amat banyak. Di antaranya keretakan, pertengkaran, perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Sebahagian menuju ke arah perceraian, sebahagian tetap bertahan, tapi mereka tidak lagi merasakan keindahan dalam hubungan berkeluarga. Hidup dalam kecurigaan, ketakutan, yang lama-kelamaan menumbuhkan kebencian dan permusuhan, bagaikan api dalam sekam. Juga muncul fenomena-fenomena yang mendorong orang ke arah stres dan tegang, mengalami ketakutan karena berbagai macam berita yang beredar di media sosial, yang kebanyakannya adalah hoak, yang kebanyakannya tidak mendidik karena berasal dari orang-orang yang memang tidak memiliki sama sekali semangat untuk melakukan perbaikan. Dari orang-orang yang iseng mengisi waktu mereka dengan broadcast sana, broadcast sini, akhirnya banyak menimbulkan persoalan. Kalau dulu saja di saat belum ada peralatan-peralatan ini, lidah walaupun begitu pendek, tapi ternyata jangkauannya luar biasa. Oleh karena itu dalam satu riwayat dikatakan, innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Bala ini bencana berada di atas. Begitu ucapan keluar, bencana jatuh. Sampai Nabi mengatakan, wahal yakubun nasa fi nari jahannam ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kebanyakan yang menjerumuskan orang ke dalam api neraka dengan wajah terlebih dahulu adalah hasil panen dari lidah mereka. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man kana yu'min billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, apabila seorang wanita yang statusnya sebagai istri sering berhubungan ke sana kemari melalui WA, melalui telepon, melalui Instagram dan Facebook, sebetulnya hal ini akan membuat juga kehidupan rumah tangganya akan kehilangan kepercayaan. Akhirnya hati suami dihantui oleh kecurigaan. Kalau suami bukan tipe orang yang bercuriga, tidak memiliki rasa cemburu, maka ini lebih berbahaya lagi. Berarti kehormatan rumah tangganya tidak terjaga. Kalau kebun tidak terjaga, tidak terpagar dengan baik, maka dengan mudah akhirnya binatang-binatang, orang juga melakukan kerusakan pada kebunnya. Oleh karena itu Rasulullah menggambarkan wanita itu bagikan ladang, nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian mirip ladang, dibersihkan dari gulma-gulmanya, dari kotornya, diperhatikan airnya, pupuknya. Itu harusnya menjadi perhatian seorang petani, begitu pula suami terhadap istrinya. Oleh karena itu hendaknya suami tidak membiarkan istri bebas berkomunikasi ke sana kemari, apalagi menjadi mediator, berhubungan dengan wanita, berhubungan dengan pria. Berhubungan dengan pria memungkinkan si wanita pada saat dalam keadaan tidak nyaman bersama suaminya curhat. Laki-laki yang mendengarkan walaupun sikapnya tidak baik pada istrinya, begitu mendengar seorang wanita curhat, dia akan menjadi pahlawan.
Akhirnya mulai mengadakan janji atau bicara-bicara mesra. Ini saja sudah merupakan dosa, apalagi kalau sampai terjadi ke arah perselingkuhan. Oleh karena itu wajib laki-laki menjaga ladangnya. Menjaga ladangnya. Kalau orang-orang jahiliyah dulu menggambarkan rumah tangga, istri itu bagikan air. Karena masyarakat jahiliyah dulu hidup di bangsa Arab, di tengah-tengah padang pasir, air itu amat berharga. Oleh karena itu mata air dan kolam itu yang mereka miliki mereka jaga betul-betul. Kalau tidak bisa direbut oleh suku yang lain. Maka Zuhair bin Abi Sulmya, seorang penyair jahili mengatakan, "Waman lam yadud an haudihi bisilahihi yuhaddam, waman la yadlimin nas yudlam." Ini ucapan jahiliyah. Orang kalau tidak melindungi dia punya kolam, maka dia akan diinjak-injak dan dihancurkan. Maksudnya keluarganya. Oleh karena itu laki Allah Subhanahu wa taala berikan cemburu untuk menjadi pagar rumah tangganya. Sedangkan yang tidak cemburu dalam Islam dinamakan dayuth, dan dayuth ini Allah haramkan untuk mencium bau surga. Ad-dayuth haramun alaihi raihatul jannah. Jangankan masuk bau surga Allah haramkan. Karena pria-pria dayuth ini bisa merusak rumah tangganya. Wanita juga diberikan rasa cemburu untuk apa? Untuk juga menjaga suaminya. Tapi jangan cemburuan. Kalau cemburuan beda dengan cemburu. Kalau cemburuan, cemburu tanpa dasar. Laki-laki tidak boleh juga cemburuan secara buta. Perempuan juga begitu. Karena cemburuan ini akan mengakibatkan hidupnya apa? Dalam kegelisahan. Tapi cemburu dengan menjaga, memelihara kehormatan istrinya. Istri juga cemburu. Ini menjaga satu sama lain. Kalau tidak ada kecemburuan, tidak ada cinta sama sekali. Betul tidak? Betul. Jadi dalam hal ini, hendaknya Bapak betul-betul membatasi istri untuk tidak terlalu bebas, luas berkomunikasi. Nanti akan mengakibatkan akhirnya Bapak letih, lelah. Akhirnya Bapak letih, lelah, bahkan lama-kelamaan ya, akan hilang kepercayaan terhadap istri. Istri juga harus diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Kalau dia mengatakan, kita punya hati kan bersih. Itu ucapan semacam ini, ucapan yang tidak akan dikeluarkan oleh orang yang berakal. Selagi kamu wanita normal, lalu berbicara dengan laki-laki, apalagi dia tahu katakan wajah Anda cantik, menarik, ya. Tidak menarik saja laki-laki berusaha menggoda. Betul tidak? Dan pada saat laki-laki menggoda, Anda tidak mendapatkan sanjungan, pujian, rayuan dari suami karena kesibukannya Anda mendengarkan rayuan dari seorang laki-laki, mudah sekali seorang wanita itu jatuh. Sampai pepatah mengatakan iman laki-laki di mata, iman perempuan di telinga. Oleh karena itu berapa banyak laki-laki, wanita-wanita jatuh ya pada perangkap pria karena kata-kata yang manis menggoda. Oleh karena itu kenapa dalam Al-Quran wanita-wanita di saat berbicara dengan pria asing tidak dibolehkan menggunakan irama-irama ya, irama-irama yang mengesankan seolah-olah apa? Dia memberikan isyarat bagi laki-laki tersebut. Allah berfirman kepada keluarga Rasul, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai wanita-wanita dari keluarga Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain. Kalian menjadi sorotan dan ikutan. Kalau kalian bertakwa pada Allah, jangan dalam berbicara menggunakan apa? Kata-kata irama-irama ya, yang mengakibatkan orang-orang yang hatinya sakit menganggap seolah-olah apa? Kalian buka jalan untuk mereka. Jadi wanita kalau berbicara di telepon dengan laki-laki, bicara datar. Jangan menggunakan irama-irama apa? Irama-irama ya, manja. Kalau pada suami silahkan mau bermanja-manjaan. Ya. Mau di pagi, siang, malam bermanja-manja. Kalaupun di samping telinganya silahkan. Tapi kalau terhadap pria asing, gunakan kata-kata yang ma'ruf yang tidak mengesankan bahwa ibu adalah wanita yang membuka diri terhadap pria tersebut. Nah ini susah untuk dijaga kalau dia menjadi mediator. Apalagi tadi Bapak mengatakan hasilnya nggak pernah kelihatan. Berarti kan usaha yang sia-sia. Kalau sekali-sekali dapat, maksud dia akalnya tidak pernah kelihatan hasilnya, apa gunanya, apa perlunya istri Bapak terbuka berkomunikasi ke sana kemari. Jadi sebaiknya Bapak jaga, juga berikan nasihat buat istri Bapak agar betul-betul menjaga dirinya, karena ini menentukan kebahagiaan rumah tangga mereka. Juga akan menjaga kesuciannya, menjaga masa depannya. Sekali terpelosok,
wanita susah untuk dapat betul-betul menghilangkan bekas-bekas yang buruk. Oleh karena itu apa? Perlu diingat buat para pendengar, pemirsa sekalian, sebagai pelajaran buat kita semua. Kalau seorang laki-laki melakukan selingkuh, melakukan perbuatan dosa, bahkan sebelumnya laki-laki yang bergaul bebas, begitu dia tobat, orang mengatakan apa? Luar biasa si fulan. Sekarang jadi orang soleh, orang baik, selalu yang disebutkan kebaikannya. Tapi kalau wanita tadinya hidupnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, begitu dia mulai tobat kembali pada Allah, orang bukan lihat sekarang. Kalau orang puji dirinya, Masya Allah ini perempuan wanita solehah, teman-teman perempuan bilang, kamu nggak tahu sih, sebelumnya begini, sebelumnya begitu. Bukan hanya laki-laki, teman-teman perempuannya selalu kalau dia dipuji, mengingatkan masa lampaunya. Dulu dia begini, dulu dia begini. Jadi wanita harus hati-hati. Sekali tergores kehormatannya, maka langsung harganya akan jatuh. Wanita ini merupakan hiasan yang indah. Begitu tergores, berlian saja kalau ada telalati jatuh harganya. Betul enggak? Sutra juga begitu tergores, langsung masuk dalam kategori reject. Bukan dijual di tempat-tempat yang mahal, dijual apa? Tempat-tempat yang afkir. Oleh karena itu wanita mesti menjaga dirinya sebaik-baiknya. Orang tua juga, suami juga, saudara menjaga kehormatan wanita-wanitanya. Karena wanita adalah hiasan yang amat indah, yang amat mulia bila dijaga, dipelihara. Tapi begitu dia tergores, langsung nilai dan harganya akan jatuh. Orang tidak lihat keadaan dia yang telah membaik atau bertobat, tapi selalu menceritakan hal-hal yang lalu. Waliyadzubillah. Jadi ingatkan hal ini kepada ibu dengan cara baik-baik untuk menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Insya Allah rizki bapak nanti Allah berikan keluasan. Mungkin karena ibu komunikasi keluar dari jalur, akhirnya rizki bapak juga disempitkan. Tapi istri yang taat, yang salihah, akan membuka pintu rahmat keberkahan bagi suaminya. Oleh karena itu suami harus ingat, kalau dibukakan rezeki untuk dirinya, ingat, ini tidak lepas dari pengaruh istrinya. Dari keberkahan yang Allah berikan pada istrinya. Jadi jangan kalau lagi seret bilang gara-gara istri, kalau lagi untung, ya, dia lupa bahwa ini juga ada peran istrinya yang ikut berkontribusi dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepadanya untuk membuka pintu keberkahan buat dirinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami itu adalah seorang yang mampu bagaimana dia memanage keluarganya, mengatur, menata. Ketika ada kelemahan dalam hal penghasilan, bisa jadi karena kelemahan itu yang menjadikan dirinya. Tidak mungkin seorang bisa dikatakan lemah ketika dia berusaha untuk mau melakukan. Tapi kalau dia tidak mau melakukan, pasti dia tidak akan bisa. Oleh karena itu sudah ditetapkan bahwa seorang suami itu yang berusaha, yang bergerak. Namun apa jadinya ketika seorang suami lemah, dia sudah dijatuhkan. Dia sudah merasa dirinya tidak mampu. Dia mengatakan bahwa istri saya yang melemahkan, dia takut saya selingkuh. Kalau saya bekerja, kalau saya melakukan keluar, nanti saya tergelincir lagi seperti dulu. Coba perhatikan. Dia sudah punya image bahwa istrinya yang selalu mengatakan bahwa kalau dia keluar, nanti dia selingkuh lagi. Akhirnya dia terkungkung dengan pikirannya. Bisa jadi dia pernah melakukan itu sehingga si istrinya marah, menekan. Akhirnya si suami tidak ingin melakukan lagi. Namun istrinya tetap mengikat dia untuk tidak berdaya. Kembali kepada kelemahan yang dia rasakan itu karena dari proses berpikirnya. Apalagi ketika melihat istrinya sudah berbicara miliaran, telepon
Dia bicara batu bara di sini, bisnis di sini. Bertambah ciutlah dia. Karena dia tidak mampu. Meskipun hasilnya nggak ada menurut dia. Tapi pikiran dialah. Oleh karena itu, perhatikan. Ketika seorang istri lagi telepon ke sana ke sini, diskusikan. Ajak, terlibat. Kita libatkan diri kita. Langsung arahkan ke bentuk yang realita. Ke bentuk yang realita, ke bentuk di mana ketika dia mampu untuk melakukan, biarkan, ambil alih sang suami. Tapi kalau misalkan kita biarkan saja, ya sama seperti yang tadi dikatakan Ustaz Husin. Kita membuka jalan untuk orang lain masuk ke dalam kehidupan dia. Kita telah membuka pintu untuk semua masuk ke dalam ladang kita. Oleh karena itu, tetap kita sebagai seorang suami, sebagai laki, ketika dia telepon, coba kita ambil alih. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Pasti bisa ketika kita mau masuk. Yang jelas, sudah dijelaskan bahwa yang mampu memanage adalah seorang laki-laki, bukan wanita. Meskipun dia pintar seperti apapun, meskipun cerdasnya bukan main, tapi ketika dia dibantu oleh seorang laki-laki suami, dia akan lebih kuat, tapi ada pelindung di dalamnya. Kelemahan yang terjadi pada seorang wanita, dia tidak akan pernah mampu ketika mendapat rayuan. Ketika sudah mendapat rayuan, dia tinggalkan semuanya. Dan dia juga mampu mengambil rayuan orang lain untuk apa yang terjadi. Oleh karena itu, jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. Jadikan seorang suami yang benar-benar memanage, mengatur, menjaga agar supaya si istri ini bisa bersama-sama dengan suaminya untuk menentukan. Tapi jangan lemah kembali kepada suami. Jangan melemahkan dirinya. Ketika dia sudah bisa melemahkan dirinya, maka dia akan turun. Maka dia harus bisa melepaskan dirinya dari kelemahan. Insya Allah dia akan mampu menghadapi selanjutnya kebaikan tersebut. Insya Allah. Saya tambahkan sedikit nih. Bagi para suami, tadi Ustaz Abu Bakar katakan wanita ini lemah sekali di saat mendengarkan rayuan. Jangankan para wanita, laki-laki saja mendengarkan rayuan. Banyak dari mereka yang terjatuh. Oleh karena itu, kita ingatkan kepada laki-laki, kepada suami untuk membiasakan diri merayu istrinya. Untuk membiasakan dirinya murah dengan pujian, murah dengan sebutan yang indah, dengan kata-kata yang menarik. Ini akan membuat jiwanya betul-betul merasakan apa? Merasakan kehidupan di taman-taman syurga walaupun tinggal dalam sebuah gubuk, tapi kalau suaminya selalu menggunakan kata-kata indah merayunya, insya Allah tidak mudah seorang wanita tergoda dengan pria lain. Tapi kalau di rumah marah-marah, bermuka asam, apalagi kikir terhadap istrinya, banyak kumpul dengan teman, jangan salahkan kalau sampai istrinya menoleh dan melirik pria yang lain. Jadi hendaknya laki-laki betul-betul membiasakan dirinya untuk menggauli istri dengan cara yang baik, berkata-kata yang lembut, menarik. Oleh karena itu kita jumpai laki-laki yang seperti ini, subhanallah, laki-laki yang betul-betul menjadi idaman dari sekian banyak wanita. Sampai ada wanita mengatakan, saya mau biar menjadi istri 10, yang ke-10 buat pria ini. Betul. Tapi kalau laki-laki yang kasar, keras, setiap ditawarkan, wanita menolak. Walaupun dia kaya raya, menolak untuk menikah dengan pria semacam ini. Oleh karena itu, jadilah Anda di tengah-tengah keluarga wanita sebagai orang yang selalu berkata yang baik. Dan wanita juga hendaknya selalu menggunakan kata-kata yang baik. Dan ini akan betul-betul membuat kita membumbung dalam kemuliaan. Dijauhkan dari kehinaan. Mudah-mudahan insya Allah, Allah jadikan kita para ustadz nih, orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ucapkan sebelum orang lain. Kalau tidak, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita di tengah-tengah masyarakat kita, rumah tangga kita,
di tengah-tengah kaum muslimin menjadi contoh yang baik. Apalagi Ustaz Abu Bakar dengan senyumnya yang Masya Allah, tabarakallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Iwan Anawat. Psikologi keluarga, ada 2 kasus yang tadi sudah dibahas. Ada yang bisa kita kutip, keburukan tidak mungkin dipadamkan dengan keburukan, kemarahan tidak mungkin dipadamkan dengan kemarahan. Iman laki-laki ada di mata, iman perempuan ada di telinga. Baik, ya, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krisna, Atep, kemudian juga Fahri Abu Atar, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.